Years later, we became a first world country. And you guys, Malaysia, what are you now? Still a developing country. Hai guys, jumpa lagi. Pembahasan kali ini berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia. Lawatan ini merupakan kunjungan balasan. Hasilnya lumayan, banyak kesepakatan yang bisa dicapai. Tapi di Malaysia sendiri rupanya banyak isu yang menarik. Selama ini politik Malaysia memang selalu panas, bahkan lebih panas dibanding Indonesia. Apalagi di zaman sosial media sekarang, konten dari luar negeri pun sering menyinggung Malaysia. Yuk mari kita simak video berikut ini. Presiden Jokowi melakukan lawatan balasan ke Malaysia selama 2 hari, setelah sebelumnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia beberapa bulan lalu. Ada sejumlah agenda yang akhirnya bisa diselesaikan, termasuk masalah perbatasan dan pekerja migran. Dan yang menarik, di tengah lawatan itu Malaysia diterpa banyak isu yang kurang sedap. Hal itu terutama menyangkut pola pikir orang Malaysia, baik kaum Melayu di Malaysia dan kaum Cina di sana. Kebanyakan kaum Melayu yang masih setia dengan bahasa Melayu, justru sering bertikai dengan Indonesia di media sosial. Cara pikir Melayu Malaysia selalu jadi bahan tertawaan orang Indonesia karena amat aneh. Mereka banyak membaca buku sejarah yang bersumber dari penjajah Inggris. Sehingga, banyak pandangan mereka yang bertentangan dengan konsep negara Indonesia. Begitu pula mengenai urusan bahasa. Kaum Melayu Malaysia juga lupa bahwa Indonesia merdeka lebih dulu, dan negara Indonesia bebas menamai bahasanya dengan nama apa saja. Seharusnya, kaum Melayu Malaysia menyadari hal ini, dan semestinya pula menghargai nama bahasa Indonesia. Adapun orang Malaysia, yang sering berkomunikasi dengan bahasa Inggris, suka ribut dengan orang Singapura di media sosial. Hal ini sulit dihindari karena dalam sejarahnya, Singapura adalah pecahan dari Malaysia, yang memilih berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Nah, baru-baru ini seorang pelawak tunggal yang tinggal di Singapura membuat lelucon yang mengemparkan dan dianggap menghina Malaysia. Ia mengatakan bahwa Singapura sudah menjadi negara maju, dan Malaysia masih terkungkung sebagai negara berkembang. Singapore, after we gained independence from the British, we were a struggling little nation. In order to survive, we formed a union with a larger, more powerful country, Malaysia. Where are you from, Malaysia or Singapore? Malaysia, okay, yeah, you assholes. When my prime minister went on TV to announce that you guys had dumped us, he cried because he thought we're not going to survive without you. But then 40 years later, we became a first world country. And you guys, Malaysia, what are you now? Still a developing country. Oh, boo. You, Malaysia. Isn't that the best breakup revenge? Now Malaysia, y'all trying to come around like, hey, Singapore, you're looking good lah. And we're like, I know, but why haven't you visited me in 40 years? And you're like, oh yeah, I tried, but you know, my airplanes cannot fly. What? Malaysian Airlines going missing not funny, huh? Some jokes don't land. This joke kills in Singapore. We're definitely getting a bad yelp review. I get a bad yelp review from the Malaysians. It's okay, they don't have internet. Itulah guys, pemain stand up komedi atau pelawak tunggal dari Singapura yang bikin heboh. Pelawak tunggal tadi jelas sekali meledek Malaysia yang dianggap kalah maju dibanding Singapura. Walaupun hal itu sekedar bercanda, masalah tersebut membuat orang Malaysia kesal. Pemerintah Singapura akhirnya turun tangan untuk menjelaskan hal itu. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Lawakan tadi menuai banyak kecaman karena juga menyinggung tragedi hilangnya pesawat Malaysia MH370. Nah berikut ini adalah berita mengenai heboh pelawak Singapura itu yang ditayangkan TV Malaysia. Kepada seluruh rakyat Malaysia susulan lawak melampau
yang dilakukan oleh Jocelyn Chia, wanita yang dikatakan warga Singapura, pada sebuah pementasan komedi berdiri baru-baru ini. Permohonan maaf itu dikemukakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon, yang nyata terkejut dengan kenyataan dikeluarkan oleh wanita berkenaan. Jelas Vanu Gopala lagi, wanita terbabit juga tidak lagi memegang kewarganegaraan Singapura, sekaligus tidak mencerminkan sebarang pandangan yang mewakili kerajaan Republik itu. Singapura juga katanya mempunyai ikatan istimewa yang cukup mendalam dengan Malaysia dan sebarang kenyataan atau komen berlainan daripada prinsip kerajaan tidak akan sesekali merosakkan persahabatan rapat dinikmati kedua-dua negara. Dalam satu rakaman tular di laman sosial TikTok, wanita terbabit menggunakan tragedi kehilangan pesawat MH370 sebagai modal jenaka selain mempersenda pembangunan Malaysia yang disifatkan sebagai jauh ketinggalan berbanding Singapura. Kalau kita amati, Malaysia sering dilanda isu yang amat sensitif, bahkan mendasar. Isu bahasa Melayu hanya salah satu. Karena negara Malaysia berbentuk persekutuan, bukan kesatuan, banyak hal yang sering dipersoalkan. Bukan cuma urusan Sabah dan Sarawak yang selalu jadi masalah, belakangan ini kepemilikan Pulau Pinang pun jadi persoalan. Seorang Menteri Besar Kedah menyatakan bahwa Pulau Pinang milik Kedah. Hal ini kemudian mendapat reaksi keras dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita sudah merdeka lebih 6 dekad. Parti-parti memerintah. Sama ada UMNO Barisan Nasional, PAS dan PH, dan sekarang PAS dan PN. Tidak pernah dibangkitkan, melainkan seorang ketua yang tidak bertanggungjawab, yang sanggup melanggar prinsip undang-undang perlembagaan, dan oleh demikian saya serah sepenuhnya kepada Peguam Negara untuk mengambil tindakan sesuai. Berkaitan dengan Indonesia, isu mengenai bahasa Melayu sebetulnya memang agenda kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia. Kebetulan, kubu yang menyukai isu bahasa Melayu ini sekarang sedang menjadi oposisi. Adapun Anwar Ibrahim lebih realistis ketimbang pemimpin sebelumnya yang mengandalkan sokongan Melayu dan suka berilusi atau membodohi kaum Melayu kampung di Malaysia. Jangan heran jika banyak hal yang bisa diselesaikan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan saya di Bogor, Bapak Presiden dengan cara santai beritahu saya, Anwar, runding ini sudah puluhan tahun atasan. Tak mampu diselesaikan. Jadi, komitmen Presiden itu sangat jelas. Sebab itu pengarahan kita di sini dan sambut baik di sana. Kita dapat selesaikan. Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. Juga berharap negosiasi perbatasan lainnya nggak bisa segera diselesaikan. Mumpung Perdana Menterinya masih Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Indonesia presidennya masih Jokowi. Saya juga menyambut baik penyelesaian MOU untuk Border Crossing Agreement, Border Trade Agreement, dan juga sertifikasi halal. Saya sangat menghargai sekali komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan PMI Indonesia dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia. Begitulah guys hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia. Tampaknya banyak hal yang bisa disepakati kedua negara. Tentu saja masih banyak hal lain pula yang masih mengganjal. Misalnya, sikap kaum Melayu Malaysia yang selalu hidup dalam ilusi dan suka mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Mungkin Malaysia perlu membenahi pendidikan sejarahnya agar tidak hidup dalam dunia ilusi atau dongeng, dan selalu ingin kembali ke masa lalu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.